Pegang gas gua. Hati-hati Tristan! Kenapa nggak mau lepas juga? Kakiku kenapa tersangkut? Apa ini? Ayo. Ayo. Ini istri tuh aku ngapain nih video call segala? Harus diangkat, Memor. Ini urgent, Memor. Ini bahaya, Memor. Dia curiga kalau dia mau angkat. Kamu harus angkat telepon ini. Tapi aku nggak bisa angkat di sini dong, Amor. Kalau aku angkat di sini dia kan tahu aku di kamar hotel. Sekarang pose yang lain ya. Boleh Pak Rafka tangannya pegang pundak Bu Ayuna saling berhadapan-hadapan. Pak jangan terlalu kaku ya Pak. Santai aja, oke? Oke. Coba pose ya. Hadap-hadapan. Bapak pegang tangannya Bu Ayuna. Oke? Bagus. Tahan, 1, 2, Sekarang Bu Ayuna pegang pundaknya Pak Rafka. Pegang sini. Iya, betul. 1, 2, Oke. Sekarang tangan Bu Ayuna yang tadi lingkarkan. Bagus. Tahan. Lebih mesra lagi ya, senyum ya. 1, 2, Oke. Nah, sekarang kita ambil yang lebih fun. Jadi Pak Rafka gendong Bu Ayuna. Gendong. Harus gendong. Ya kita biar lebih romantis aja kelihatannya. Oke. Saling tatap ya Pak. Biar kelihatan mesranya, oke? Saling senyum, saling senyum. Lebih dekat lagi. Nice. Oke, tahan ya. 1, 2, Oh my god, mereka seru banget. Serasi banget. Satunya cantik, satunya ganteng. Perpaduan yang sempurna. Perpaduan yang sempurna dari mana? Emang lu gak perhatiin dari tadi? Ada yang aneh sama Yuna dan Rafka. Gimana? Orang seru banget kayak gitu kok. Tuh, coba lu perhatiin. Mereka kan pasangan suami istri, tapi Rafka nggak ada mesra-mesranya sama Ayuna sama sekali. Kan aneh? Duh, jangan sampai Tristan tahu Ayuna sama Rafka nikah tanpa cinta. Ya enggak lah, itu wajar. Mereka kan menikah tanpa pacaran. Jadi kalau ada canggung-canggung kayak gitu tuh ya normal aja gitu. Apalagi kita liatin kayak gini ya, nervous lah mereka. Halo? Iya udah, saya OTW kantor sekarang. Bentar ya. Lu balik ke kantor? Harus tantangin berkas. Gue bareng sama lu ya. Kan gue gak bawa mobil. Oke, aman. Oke. Untuk sesi ini kita cukup sampai sini aja ya.
Nanti kita ada lanjut sesi ambil video, oke? Iya, iya. Ayo nah, aku sama Tristan balik dulu ya. Makasih banyak ya. Tapi kamu masih utang cerita malam pertama kamu. Gimana? Duluan ya. Balik-balik. Ayo, Nak. Ya. Rafka. Bye. Sampai besok ya. Udah di sana. Oke, jalan terus. Stop. Kalian berhadapan-hadapan. Sekarang lanjut jalan ke arah meja. Terus oke. Pelan. Sekarang ambil apelnya. Nanti kalian gigit barengan. Oke. Hitungan ketiga gigit ya. Setelah ini gigit 1, 2, 3, gigit. Coba lagi. Sebenarnya papa lagi ngapain sih? Masa nggak bisa angkat telepon sebentar? Padahal aku cuma mau nanya soal mobil yang dibeli sama papa. Aku pengen tahu mobil itu di mana. Katanya buat kebutuhan kantor. Ini di kantor nggak ada mobilnya. Sekretaris bilang walaupun ada reimburse tapi nggak sebesar mobil harga yang papa bilang 500 juta begitu. Mana sih? Aku harus tahu di mana keberadaan itu mobil. Di kantor juga nggak ada. Buat siapa sebenarnya itu mobil? Apa jangan-jangan buat perempuan ya? Udah berani main gila nih papa nih kalau bener sampai selingkuh. Lihat aja, pasti akan aku kebiri biar kapok dia. Dengan begini, Mama nggak akan curiga lagi sama aku. Sekarang waktunya aku video call dia. Telepon nih papa. Pa? Halo sayang, sorry ya dari tadi aku nggak sempet angkat telepon kamu. Pa, masa nggak bisa sih angkat telepon sebentar aja dari mama? Gimana sih papa ini? Emang apa lagi ngapain? Papa tuh di mana sih sebenarnya? Jawab deh pa, di mana? Ya sorry sayang, aku barusan meeting sama klien penting. Ini orang Hong Kong loh, Mr. Wong namanya. Pa, jangan banyak alasan deh pa, please deh. Alasan apa sayang? Aku tuh lagi ngelobi dia supaya dia mau investasi di perusahaan kita. Nih ya sayang, kalau kamu nggak percaya, kamu ngomong langsung aja ya. Mr. Wong, this is my wife, Melly. Halo, hi Mr. Wong. Nice to meet you Mr. Wong. I'm Melly, Melly istrinya dia, iya. Iya, Pa inget ya, langsung pulang, jangan mampir kemana-mana lagi, Mama tunggu. Iya, habis ini aku langsung pulang, oke? See you soon sayang. Love you. Bye. Tapi kok perasaan gak enak ya? Feeling aku, hati aku masih gak bisa tenang sebelum aku mengetahui di mana keberadaan itu mobil. Aku harus cari tahu nih. Semakin begini semakin mencurigakan nih papa.
Tapi masa iya sih papa main gila? Kayaknya nggak mungkin deh. Tapi aku harus cari tahu dulu di mana itu mobil. Kalau udah tahu, oke. Nggak apa-apa, aku bisa tenang. Tapi bermula dari mana aku cari tahunya ya? Aman. Selamat. Good job, Mr. Wong. Good job. Ini semua buat aku toh Pak. Ambil aja. Waduh Pak. Ini rezeki omplok. Matur suwun sangat ya Pak ya. Aku pamit yuk. Oke. Aduh, kacau nih. Mama gak berhenti video call. Dia pasti mau ngecek keberadaan aku di mana nih. Aku harus gimana ya buat ngeyakinin dia. Itu orang wajahnya ala-ala orang Hong Kong. Boleh juga nih. Mas, sorry. Bisa bantu saya nggak? Sebentar aja. Baik Pak. Mau dibantu apa Pak? Waduh Pak. Aku nggak berani kalau yang itu Pak. Tolonglah, 5 menit aja. Pokoknya nggak akan sampai mengganggu pekerjaannya Mas. Tolong, ntar saya kasih. Aku bantu Pak. Yaudah, makasih banget ya. Mas sudah benar-benar nyelamatin hidup saya. Sekarang, saya cari pinjaman jas dulu. Sebentar ya, tunggu sebentar. Semoga aja abis ini Mama nggak curiga lagi sama aku. Mi amor, maaf, aku harus segera ke supermarket. Aku pergi ya, lain kali aja kita ketemunya. Bye mi amor. Gagal lagi aku berdua sama Mi Amor. Kentang terus. Kamu lapar, Mas? Ya iyalah lapar. Emang tadi nggak dengar bunyi apa? Tanya. Iya, maaf, Mas. Kan cuma nanya. Aku belum makan nih dari siang. Belum lagi tadi nolongin kamu. Kamu juga ngapain sih tenggelam di danau? Siapa sih, Mas, yang mau tenggelam di danau? Tapi itu kan nguras tenaga. Makanya lain kali kamu jangan teledor. Mas, kalau kamu nggak tulus nolong aku, kamu tadi ngapain nyebur, Mas? Kan ada Tristan yang nolongin aku. Udah aja kamu diem aja, Mas. Kamu nggak usah nolongin aku. Kamu tahu kan kenapa aku tolongin kamu? Gian siapa coba yang ngasih makanannya ke OB? Susah-susah aku bikin. Apa kamu bilang barusan? Lagian ngapain kamu buatin aku sandwich kayak gitu? Baunya tuh aku nggak tahan. Mas. Mas. Aku benar-benar bikin sandwich itu dari hati dan perasaan aku buat kamu, Mas. Ayo Naya, ingat. Tidak akan ada pernah perasaan di antara kita. Tapi aku benar-benar melakukan itu dari hati, Mas. Aku tulus, Mas. Aku lakuin itu sebagai istri kamu. Udah, ayo udah cukup. Jangan pernah melibatkan hati kamu. Aku muak. Udah sekarang kamu keluar dari sini.
apa sih Mas? Kenapa kamu selalu giniin aku Mas? Keluar kamu, Ayuna. Enggak. Mas! 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 Keluar. Mas! Kamu keluar. Kenapa sih, Kamu Mas? keluar. Pulang sendiri. Mas! Mas! Kenapa sih Mas kamu selalu setega ini sama aku Mas? Apa sih salahku Mas sama kamu? Mas! 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 Kenapa sih Mas? Mas! 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 Mas Rafka! Ya udah Mas, pergi aja Mas, pergi. Kenapa sih Mas? Setiap aku berdekatan sama kamu, kamu pasti bikin dada aku sesak Mas. Kalau kamu gak bisa bikin aku bahagia, setidaknya jangan nyakitin aku terus Mas. Tunggu. Kalau Ayuna sampai kenapa-napa, Kalau lu nggak bisa gue bawa hidup-hidup, lebih baik gue matiin lu sekarang. gua lagi yang kena masalah. Ayuna. Ayuna. Tuh. Ngapain Mas kamu kesini? Kamu belum puas berantemnya? Masih mau ribut lagi? Udah buruan masuk mobil. Enggak. Buruan masuk mobil. Enggak Mas. Tadi kan kamu yang nurunin aku Mas. Kamu juga yang minta aku untuk pulang sendiri. Sekarang kenapa kamu minta aku untuk masuk mobil? Aku bisa pulang sendiri, aku jalan kaki Mas. Ayuna udah jangan banyak drama. Ayuna. Mas! Ini bukannya aku prihatin sama kamu ya. Cuma kalau papa sampai tahu kalau kamu sampai kenapa-napa, aku yang dimarahin. Bukannya bagus Mas, kalau aku sampai kenapa-napa. Harusnya kamu seneng Mas. Gak ada yang perlu kamu peduliin lagi Mas. Kamu bebasin lagi Mas. Kamu bebas dari aku Mas. Udah Mas ya, aku bisa jalan sendiri kok. Aku bisa jalan sendiri. Ayo, buruan. Kamu masuk. Mas, gak mau. Kamu tuh makin hari makin nyebelin ya. Buruan masuk. Kamu nggak mau masuk? Enggak. Mas turunin, nggak mau. Aku nggak mau Mas. Mas jangan paksa aku. Udah. Nggak mau Mas. Mas. Udah. Stop. Apa sih Mas? Kamu nggak usah paksa aku Mas. Kita nggak harus barengan terus. Aku bisa pulang sendiri. Dengerin aku. Masuk ke mobil sekarang. Kita pulang bareng. Ayo. Gak mau. Udah. Masuk. Gak mau Mas. Bisa nggak sih nggak usah teriak-teriak? Nanti kalau ada orang-orang lihat, dipikirnya salah paham. Dipikir aku nggak ngapa-ngapain kamu.
Sekarang masuk ke mobil. Jangan sentuh aku. Kamu lupa? Kamu pernah bilang, Mas, kalau sentuh-sentuh aku, gak perlu minta maaf. Ingat gak kamu pernah bilang kayak gitu? Maaf. Kamu gak perlu minta maaf setiap kali kamu nyentuh aku, Mas. Kan kamu suami aku. Kalau ingat, ngangguk. Ingat gak? Sekarang, masuk ke mobil. Masuk ke mobil, ayo. Sok baik banget sih. Padahal dia yang maksa aku turun tadi. Mau makan apa? Ayuna, mau makan apa? Jawab. Terserah. Jangan terserah-terserah. Stereotype banget sih jadi perempuan. Ayo jawab. Kamu mau makan apa? Sate. Tapi maunya sate langganan aku sama Bella. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa, Mas. Kamu nanti ke pangkalan taksi, kamu turunin aku di sana. Aku bisa pergi sendiri. Ini Mas, pesanannya. Oh ya, makasih ya. Kum, kamu lihat Mas Rafka? Oh, saya belum melihat Mas Rafka, Pak. Kemana dia? Ya, halo Pak. Rafka, kamu di mana? Kok jam segini belum pulang? Ayuna sama kamu? Ya, ini aku sama Ayuna, Pak. Kita lagi mau cari makan. Ya udah. Pastikan kamu beli di tempat yang bersih, ya. Ingat kondisi kamu. Iya, Pak. Sebentar. Itu kertasnya tolong kasih saya. Maaf, Pak. Makasih. Saya permisi dulu ya, Pak. Ngapain Rafka mempelajari tanda tangannya sendiri? Tunggu dulu. Rafka, kenapa tanda tangan kamu berubah? Ini kan bukan tanda tangan kamu yang biasanya. Ini Mas, satenya enak banget Mas. Ayo, kamu harus cobain.
Pak Tarno. Oh. Neng Ayuna. Lama nggak ketemu. Apa kabar? Baik. Neng Bella kok nggak ikut? Tumben. Bella udah nggak ada, Pak. Bella kecelakaan dan nyawanya nggak tertolong. Innalillahi wa inna rajiun. Astagfirullah. Ya Allah, saya turut berduka cita ya Neng. Neng Bella itu orangnya baik. Dia bercanda melulu sama saya. Makasih, Pak. Oh ya, silakan duduk Neng. Pak, ini suami saya, Mas Rafka. Iya, iya. Ya. Jadi, Pak Tarno tadi ya? jadi ini suaminya Neng Ayuna. Iya. Saya Tarno, Mas. Oh ya, halo Pak. Mau pesan apa nih? Saya mau pesen nasi putihnya 2, terus sama satenya 30 tusuk. Minta acarnya tolong dibanyakin, Pak. Oh, ya siap Neng, siap. Kamu pesen banyak banget, emang nggak habis? Kan buat berdua. Kamu juga makan? Enggak, aku nggak mau. Nggak apa-apa. Siapa tahu nanti kamu berubah pikiran, Mas. Enak, Mas, satenya bener. Dagingnya tuh empuk, terus nggak bau sama sekali. Waktu aku sama Bella suka kesini, kita tuh pasti lupa diet. Apalagi kalau acarnya dibanyakin, Mas. Enak banget. Tuh Bella suka banget. Aku yakin kamu pasti suka. Iya, pokoknya aku nggak mau. Ma? Kayaknya Meli udah tidur nih. Aman. Nggak ada yang interogasi aku malam ini. Ma? Kamu tuh apa-apaan sih? Kenapa? Kagetnya sampai seperti itu biasa aja, Pak. Ini maskeran biasa. Ya tapi kamu ngapain tiba-tiba muncul gitu pakai apa lagi tuh? Halloween tuh udah lewat, sayang. Udah biasa aja. Untuk kecantikan ini, Pak. Nah, mumpung Papa ada di sini, Mama mau tanya. Mobil yang Papa beli itu di mana? Mama udah tanya ke kantor. Memang benar ada pembelian untuk perusahaan mobil, tapi harganya nggak segitu banyak ya, Pak. Mama mau tanya di mana mobilnya, Mama pengen tahu. Nggak mungkin aku bilang kalau mobil itu buat Miamor. Bisa mati dikebiri aku. Bisa nggak jantan lagi, Hendar. Pak, jangan diem aja, Mama mau tanya di mana mobilnya. Mama perlu kejelasan, jawab, kasih tahu ke Mama di mana mobilnya. Mama mau lihat mobilnya. Mobil itu. Jadi gini sayang, aku sengaja beli mobil itu. Aku mau kasih untuk hadiah buat petingginya PT Gemilang Abadi. Ya, aku kasih itu supaya tender kita lebih lancar, sayang. Anggap aja sebagai pelicin. Gitu ya. Tapi kan harusnya Papa itu diskusi dulu sama Mama. Ini kan keputusan yang sangat besar. Kok nggak ngomong sama Mama? Harusnya ngomong dong. Ya karena aku takutnya kamu nggak setuju. Jadi aku langsung aja ambil keputusan sendiri, sayang. Emang siapa sih pejabatnya? Jabatannya apa? Sepenting apa dia harus dikasih mobil? Siapa dia? Mama tahu semuanya. Sayang, kamu tuh kok nanya detail banget ya? Kamu tuh bener-bener gak percaya sama aku ya? Lama-lama aku ngerasa kayak maling jemuran di perusahaan sendiri. Diinterogasi terus sama kamu. Mama cuma pengen kejelasan, pengen tahu aja, Pak. Pak, jangan begitu dong, Pak. Mama kan cuma pengen tahu, Pak. Kasih tahu mobilnya ada di mana, Pak. Bel, aku kesini tempat favorit kita. Tapi sekarang aku datang sama suamiku. Bukan sama kamu lagi. Kamu kalau di depan orang sok anggun, sok jaim. Tapi aslinya kayak begini ya. Rakus pula lagi.
tuh udah lama gak makan di sini, Mas. Makanya lahap. Kamu cobain aja, Mas. Mas, Tadi kan aku udah bilang aku nggak mau. Ayuna, aku nggak mau. Cobain dulu. Dagingnya aku nggak mau. Aku mau ini. Kamu mesti ngabisin nasinya. Aku nggak mau. Ternyata beneran enak. Enak kan? Tuh kan? Tuh kan? Enak kan? Iya enak nih. Nih. Ini juga buat aku. Nggak. Kamu pesen aja satu lagi. Ini buat aku semua deh. Tadi bilang aku rakus. Lah, dia yang ngabisin semuanya. Pak Tarno, pesen satenya 10 tusuk lagi ya. Segitu deh. Pak, tunggu. Ngapain pakai bawa bantal ngeguling? Papa mau kemana? Aku mau tidur di kamar tamu aja. Aku nggak bisa sekamar sama orang yang meragukan ketulusan dan kejujuran suaminya sendiri. Sakit, Mas, sakit. Pak, jangan begitu ya. Udah deh, Mama minta maaf. Mama kan cuma mau nanya aja kejelasan mobilnya di mana. Masa sampai seperti ini sih, Pak? Udahlah. Ya, aku kan melakukan semua itu. Itu demi kepentingan perusahaan kita, Ma. Dalam dunia bisnis, urusan pelicin itu biasa. Kamu pasti lebih paham lah urusan pelicin-pelicin. Ya, oke. Udah. Mama minta maaf. Ya, Pak ya. Maafin Mama. Mama salah. Mama yang salah. Ya, minta maaf. Balikin bantalnya sama guling. No. Ya, oke. Aku udah maafin kamu. Tapi aku butuh menyendiri, Ma. Aku butuh menenangkan diri. Aku butuh me time. Aku butuh healing. Jadi untuk malam ini, aku mau tidur di bawah aja. Aku mau tidur sendiri. Ya udah, kalau memang itu bisa membuat Papa jadi tenang, oke nggak apa-apa. Tapi Papa janji ya, besok jangan ngambek-ngambek lagi. Ini Mama udah izinin nih tidur di luar nih. Besok jangan, oke Pak? Papa kan tahu kita berdua ini kan masih berduka, Pak. Kita baru kehilangan Bella. Jangan cari masalah lagi lah, Pak. Iya. Asik. Bisa sleep call sama Mi Amor malam ini. Ya, hey. Gila, kenyang banget. Ayuna, itu kamu ada bekas bumbu. Gimana? Ini sebelah kiri. Sini? Ini loh. Kenapa sikap Mas Rafka tiba-tiba manis banget gini? Kamu makan aja belepotan. Udah kayak anak kecil aja. Udah nih, habisin. Masih ada sisa. Nggak kuat, Mas. Aku kenyang. Kamu aja, kamu. Ini kalau kamu nggak makan mubazir namanya. Ya terus gimana lagi, Mas? Aku nggak kuat. Udah kamu aja makan. Kamu tuh kalau nggak ngabisin makanan, artinya kamu nggak bersyukur sama apa yang Allah sudah kasih ke kamu. Habisin. Ternyata ada bibit-bibit jadi tukang ceramah juga nih orang. Aku bayar dulu ya. Pak Tarno, sate ya 10 tusuk. Jangan 10 mah. Tambah 10 lagi biar 20. Ya udah 20 tusuk ya. Oh iya. Iya. Tunggu ya. Iya. Saya boleh ya 1 porsi. Iya. Iya, Pak. Aduh. Pak? Encok kumat lagi nih. Kenapa, Pak? Kumat ya? Iya nih. Ya udah, istirahat aja ya.
Duduk, biar saya bantu. Nggak usah lah Neng, jadi ngerepotin Neng. Kan udah sering dulu saya bantuin pas sama Bella. Ayo, duduk aja. Saya udah hafal. Nih, istirahat. Iya, nih. Ya, saya bantuin. Tadi berapa satenya? Aku 20. 20 tusuk. Terus gulainya 1. Oke, tunggu ya. Ayuna. Kamu ngapain? Ayo kita pulang. Bantuin Pak Tarno, kasihan Mas. Dia lagi sakit. Udah kamu tunggu di mobil aja Mas, aku nggak lama kok Mas. Ternyata di balik sifat materainya, dia masih bisa peduli sama orang lain. Mas, kamu ngapain Mas? Rifki kemana sih? Dari tadi telepon gak diangkat-angkat. Angkat dong Rafki, angkat! Kamu lagi ngapain sih? Terus jangan-jangan Rafki mulai tertarik sama Ayuna. Gak bisa nih, gue gak bisa diem aja. Gue harus ke rumah Rafki. Gue harus ke rumahnya. Gue harus minta penjelasan sama dia sekarang juga. Gue gak bisa diem aja. Sekarang juga gue harus ke rumah Rafka dan gue harus minta penjelasan ke Rafki. Mas. 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 Kayak kelilipan deh. Hah? Mana-mana? Ini, yang kiri. Masih? Masih. Tunggu. Udah. Udah? Permisi. Kak, kalian yang lagi viral itu kan ya? Iya, aku juga ngeliat videonya dia mah. Video? Video apa? Itu Mas, kita viral karena diposting sama akun gosip Mak Lambe. Siapa yang ngerekam? Siapa yang nyebarin? Itu dia, aku juga nggak tahu. Kak Ayuna, aku boleh minta foto ya? Boleh ya Kak? Iya boleh, ayo. Aku juga minta deh. Iya, ayo. Bareng-bareng aja. Oke. Pernikahanku cuma dari luarnya aja kelihatan bahagia.
Padahal aku masih berjuang keras untuk buka hati suamiku sendiri. Makasih Kak ya. Terima kasih ya. Iya, silakan duduk lagi. Tunggu ya. Ini tadi satenya 20 tusuk ya. Ini Kak, uangnya. Iya, makasih. Iya. Ini gulainya. Ya, terima kasih Pak Tarno. Iya. Ini gimana? Masih sakit? Udah Neng, udah enakan Neng. Terima kasih ya Neng, Mas. Sudah nolongin saya. Semoga kalian rumah tangganya langgeng ya. Amin. Ya udah, saya tadi belum bayar ya kita ya. Ambil ini buat Pak Tarno aja ya. Ya makasih Mas. Pak Tarno sehat-sehat ya. Saya pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak. Ya. Sayang. Iya. Nih, kamu lihat deh. Ini tuh video yang lagi viral. Video viral? Jadi, Ayuna tuh jatuh ke danau dan Rafka tuh sigap banget buat nolongin Ayuna. Ayuna jatuh? Kok tadi Papa telepon Rafka, dia nggak cerita apa-apa soal Ayuna jatuh dan lain sebagainya? Iya, kamu tenang dulu. Ini sih di videonya sih Ayunanya sadar dan nggak kelihatan ada apa-apa sama dia. Jadi kita nggak perlu khawatir soal Ayuna. Ya. Ya. Oke, mungkin kamu benar. Pasti kalau ada sesuatu yang serius terjadi, pasti Rafka cerita sama aku. Sayang, aku tuh ngomong kayak gini supaya kamu tuh ingetin Ayuna. Supaya dia tuh bisa lebih berhati-hati. Ini kan gara-gara dia, Rafka tuh sampai lompat ke danau buat selamatin dia. Kalau misalkan ada apa-apa sama Rafka gimana? Tahu sendiri kan Rafka tuh punya autoimun. Iya, kamu benar. Itu apa? Oh, ini tadi aku ketemu di tempat sampahnya Rafka. Rafka menulis tanda tangannya sendiri. Aku bingung maksudnya apa. Buat apa dia mempelajari tanda tangan dia sendiri coba? Iya, aku juga nggak tahu sih. Dan menurut aku itu juga aneh. Tapi nanti kalau misalkan Rafka pulang, kamu tanya langsung ya. Mungkin ada alasannya. Terasa panas ya badan gue. Nggak nyaman banget. Katong Rafki, kamu lagi ngapain sih? Tadi tuh kok nggak diangkat-angkat. Mas, handphone kamu Mas bunyi. Apa Sheila udah lihat video viral itu ya? Diangkat. Mas aja ya. Ih. Aduh, dia pasti salah paham nih sama aku. Oh nggak diangkat Mas? Siapa tahu penting. Oh, ini urusan kantor. Besok aja aku bahas ya. Ayo, yuk. Segala lagi. Ih. Mana nih?
Malam, Mah. Pa. Malam. Bagaimana kalian kamu, Rafka? Papa udah lihat video viral kalian berdua. Ya, aku baik-baik aja, Pak. Syukurlah kalau begitu. Semoga mamanya Mas Rafka nggak negur aku karena aku lagi-lagi bikin Mas Rafka nyaris celaka. Ayuna, tolong kamu jaga diri kamu lebih baik ya. Dan jangan sampai membahayakan Rafka. Ingat kondisi autoimun dia. Iya, Pak. Oh ya, Papa menemukan ini. Kertas yang isinya tanda tangan kamu semua. Kamu bisa jelaskan maksudnya apa? Kok bisa-bisanya Papa temuin coretan tanda tangan gua? Padahal udah gua buang semua ke tong sampah. Ini gua mesti jelasin apa ke Papa? Seakan kamu belajar tanda tangan kamu sendiri. Ini Pak. Ini penyakit autoimun yang aku derita. Ini udah menyerang sistem saraf aku, Pak. Nah, karena sistem sarafnya rusak, fungsi otak aku juga jadi terganggu. Nah, salah satunya kemampuan untuk mengingat. Makanya aku nggak ingat sama tanda tangan aku sendiri, Pak. Rafka, kalau begini sebaiknya kamu langsung ketemu sama Dokter Leo. Masalah tanda tangan ini sangat mengkhawatirkan, bukan cuma buat kamu, tapi juga buat perusahaan. Gak usah, Pak. Aku udah ingat sama tanda tangan aku sendiri. Papa sih berharap kalian segera bisa punya anak. Ingat, anak itu akan menjadi sumber kesembuhan kamu. Gimana mungkin aku bisa kasih anak buat Mas Rafka? Sedangkan Mas Rafka aja nggak pernah mau berhubungan tanpa cinta. Baguslah kalau kondisi Rafka makin parah. Ya udah, Ayuna, Rafka, kalian istirahat ya. Kalian pasti capek kan? Iya, Mah. Malam, Mah, Pak. Malam. Mas, kamu mau mandi dulu nggak, Mas? Biar aku siapin anduknya. Kenapa gue jadi gak enak badan sama pusing ya? Ini gara-gara Ayuna nih gue jadi begini. Mas, gimana, Mas? Kamu mau mandi dulu nggak? Mas, pucat, Mas, kamu sakit ya?
Kamu tahu kan? Aku sakit karena apa? Karena tadi berenang nyelamatin kamu. Ya maaf Mas. Udah gak usah sok perhatian lagi sama aku. Aku nggak apa-apa. Tapi Mas, ada baiknya kamu minum obat dulu Mas, biar suhunya cepet turun. Mau? Cuma butuh istirahat doang. Aku nggak bisa ngebiarin Mas Rafka begitu aja. Aku harus lakuin sesuatu biar Mas Rafka cepat sembuh. Bener Rafki udah pulang. Terus kenapa dari tadi gue telepon gak diangkat-angkat coba? Jangan-jangan bener lagi. Rafki lagi asik-asikan berduaan sama Ayun. Mati segala lagi nih handphone. Gak pas banget sih waktunya. Pokoknya gue gak akan pulang sebelum gue ketemu sama Rafki. Rafki harus jelasin semuanya. Aku kompres ya Mas. Aduh Ayuna, kamu apa-apaan sih? Tadi kan aku udah bilang sama kamu, aku cuma butuh istirahat aja. Ini sekarang kamu malah pakai kompres segala kayak anak kecil aja. Mas, badan kamu itu panas Mas, makanya harus dikompres dulu. Iya, dan badan aku akan tetap panas kalau kamu ngeyel terus kayak gini. Aku udah bilang jangan kasih aku perhatian kayak gini. Aduh. Astaga, benar-benar nyebelin ya Mas Rafka. Aku udah peduliin dia, malah diperlakuin kayak gini. Nyesel juga aku jadinya, buang-buang energi aja. Ayuna bangun Ayuna. Ayuna bangun. Tapi Mas Rafka kan udah berkali-kali ngorbanin dirinya cuma demi nolongin aku. Sekarang dia malah sakit sampai demam. Kalau gitu aku harus siapin obat dulu buat Mas Rafka. Kamu ngapain lagi sih kesini? Tadi kompres, sekarang obat. Kamu tuh batu banget sih. Terserah kamu mau bilang aku apa, Mas. Yang penting kamu tuh sembuh dulu. Diminum obatnya, Mas. Biar panas kamu juga cepet turun, Mas. Kalau kamu gak mau minum obat, kita ke rumah sakit aja. Aku antar. Bener juga sih. Mungkin obat ini bisa nurunin panas gua. Bagus. Kalau kayak gini kan, iya cepet sembuh jadinya, Mas. Dah, puas kamu. Aku minum. Puas.
Makasih ya, Mas. Kenapa kamu pakai buang muka? Enggak apa-apa. Mas, aku bantuin Mas kancing bajunya biar kamu nggak masuk angin. Aku bisa sendiri kancingin baju. Udah nggak apa-apa Mas, aku bantu. Aku akan terus nunjukin baktiku sebagai istri kamu, Mas. Walaupun kamu berkali-kali nolak. Bener kan feeling gue? Ayuna lagi cari kesempatan sama Rafki. Ketel banget itu cewek. Kamu ngeliatin apa sih, Mas? Aku mau cari angin di luar. Udah kamu tidur aja ya. Mas. Jangan, Mas. Kamu kan masih sakit. Aku yang tahu kondisi badan lu sendiri. Sabar Ayuna, tahan. Biarin dulu Mas Rafka ngelakuin apa yang dia mau. Siapa tahu nanti kondisinya bisa membaik begitu kembali ke rumah. Meski sikapnya Mas Rafka sampai sekarang selalu aja bikin aku stres sendiri. CEO-nya siapa? Clevana Beauty. Ya fix ini CEO-nya Rafka. Nice. Gue bisa masuk ke perusahaannya Rafka. Dan sekalian gue bisa nyelidikin kenapa hubungannya Ayuna dan Rafka sangat aneh. Tristan? Iya, Pak. Kamu kok belum tidur sih? Ini udah malam loh. Biasalah Pak, harus baca-baca berkas lagi. Boleh minta masukan nggak Pak? Kenapa? Ada masalah? Nggak ada masalah. Ini nih. Menurut Papa gimana? Cleva Innovation. Karena menurut aku sih, kita invest di sana. Nggak tahu menurut Papa, kita harus invest atau enggak? Proposalnya bagus. Cukup meyakinkan. Ya? Kayaknya kita harus invest sih, Pak. Kita harus kerjasama karena menurutku kedepannya kita pasti bakal profit. Pasti. Oke. Kalau kamu sudah yakin dengan insting bisnis kamu, lanjutkan. Papa pasti akan dukung. Oke, siap. Ini proposal Papa bawa ya, biar Papa pelajarin. Oke. Jangan malam-malam tidurnya. Iya, bentar lagi. Thank you, Pak. Kabarin ya. Sheila! Sheila! Tadi kayak di sini. Sheila! Sheila! Dia pasti marah deh, pasti dia ngeliat tadi video yang tadi, terus dia pasti marah. Kenapa sih jadi kayak gini? Sheila, Sheila, kamu kenapa sih bikin panik?
kamu pasti tahu kan kenapa aku di sini? Aku butuh penjelasan soal video itu. Terus tadi kenapa kamu tuh telepon nggak diangkat-angkat? Oke. Nih aku jelasin satu-satu ya. Masalah video yang viral. Video itu karena Ayuna mengalami kecelakaan. Dia jatuh dari perahu dan itu salah aku. Gimana caranya salah kamu? Kan dia yang jatuh, kok salah kamu? Karena aku tahu perahunya tuh bocor tapi aku nggak kasih tau dia. Jadinya Ayuna tenggelam. Terus harus banget ya? Harus banget kamu yang nolongin dia? Harus banget kamu kasih nafas buatan buat dia? Emang gak ada orang lain apa? Michelle, orang-orang taunya kan aku Rafka, suaminya dia. Ya jelas pasti aku yang ngasih nafas buatan kan. Terus? Dari tadi kenapa gak telepon aku? Hah? Kamu ngapain aja? Aku seharian ini photoshoot sama Ayuna. Photoshoot buat acara ulang tahun atau apa gitu loh. Dan kamu tahu kan, aku kan paling gak suka foto-foto kayak gitu tuh. Buat aku tuh gak penting. Photoshoot? Iya itu, aduh. Itu tuh rencananya Papa, semua rencananya Papa. Dia tuh mau bikin ulang tahunnya Rafka besar-besaran gitu loh. Kamu kayaknya udah mulai nyaman ya? Jadi anak kesayangan papa kamu, jadi suaminya Ayuna. Kamu udah lupa sama tujuan utama kamu? Oh, Shell. Aku tidak akan pernah lupa sama tujuan utama aku masuk ke rumah ini. Shell, tolong kamu percaya sama aku. Mana mungkin sih aku jatuh cinta sama Ayuna. Dia itu cuma perempuan matre yang menikahi Rafka karena diiming-imingin harta. Supaya dia bisa memberikan anak untuk pengobatannya Rafka. Pengobatan? Maksudnya? Rafka butuh donor stem cell. Dan itu dari tali pusar anaknya sendiri. Rafka kena autoimun. Syukurlah HP ku masih mau nyala. Buku jurnalku rusak. Mama, Papa, mamanya Mas Rafka, papanya Mas Rafka. Semua minta aku untuk cepet-cepet punya anak buat Mas Rafka. Tapi Mas Rafka selalu nolak. Terus aku harus gimana? Aku udah berusaha, aku udah berusaha banget. Tapi Mas Rafka benar-benar menutup diri. Sikap dia cuek, dia dingin. Harusnya aku terus-terusan dapat penolakan kayak gini. Aku capek. Jadi itu alasan sebenarnya. Shell, pernikahan ini gak ada cintanya. Mereka tuh cuma simbiosis mutualisme. Gak lebih dari itu. Jadi kamu gak usah khawatir. Aku tidak akan pernah mencintai Ayuna. Dan di depan semua orang, aku nggak mungkin bersikap kasar sama Ayuna, Shell. Kalau aku bersikap kasar sama Ayuna, semua orang bisa lihat dan semua orang akan curiga. Dan kita tidak mau itu terjadi, kan? Iya kan? Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Aku minta tolong sama kamu. Kamu gak usah berpikir yang macam-macam ya. Oke. Kalau gitu aku mau kamu bersumpah.
Kamu harus bersumpah. Kamu gak akan jatuh cinta sama Ayuna. Kalau enggak, aku mati. Ngapain sih ngomong sembarangan kayak gitu? Kalau emang kamu gak takut, dan emang gak akan pernah terjadi, bersumpah dengan aku sekarang. Bersumpah sekarang. Ya, aku bersumpah. Aku bersumpah tidak akan mencintai Ayuna. Ya, udah. Ya, udah ya, Syah, udah. Kasih ya. Aku lebih tenang sekarang. Sakit ya, kok badannya panas banget? Gara-gara tadi nolongin Ayuna? Udah aku nggak apa-apa. Abis ini aku kan istirahat kok. Tapi yang jelas kamu sekarang, kamu pulangnya sekarang. Tunggu. Aku mau nanya. CV aku gimana? CV. Aku udah kasih ke Arta. Jadi nanti kamu datang ke kantor, kamu cari Arta ya. Harusnya dia udah siapin posisi buat kamu. Oke. Udah, siap, ayo. Siap, ayo pergi, ayo. Udah pergi ya. Capek banget. Mas, kamu udah cari anginnya? Kamu kalau lagi stres, mendingan jauh-jauh deh sana. Hah? Maksudnya, Mas? Mas? Terus saja, Mas. Terus sakitin hati aku. Ya ampun. Pantesan aja aku dibilang kayak orang stres. Sebentar lagi Mas Rafka ulang tahun. Aku mau kasih kado apa ya buat Mas Rafka? Ketinggalan ya di kamar resort. Ini juga aku baru sadar, aku nggak ada cincinnya. Harusnya jatuh waktu aku di pantai tadi deh. Tapi udah nggak apa-apa, nanti aku beli yang baru ya. Cincin?